Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiri Andani dengan NIM 220900600041, kelas 5B. Baiklah, tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir semester MK Metode Penelitian Gizi yang diampu oleh Bapak Imam Saputra Yamin SKMM EPIT. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dengan hasil perancangan proposal saya yang berjudul Peran Edukasi Gizi dalam Mencegah Anemia pada Ibu Hamil di Desa Batu Mekar. Selanjutnya, latar belakang. Kehamilan adalah sebuah metamorfosis atau proses perkembangan pada kehidupan. Masa kehamilan ini merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan janin menuju masa kelahiran, sehingga gangguan gizi yang terjadi pada masa kehamilan akan berdampak besar bagi kesehatan ibu maupun anak. Anemia pada ibu hamil disebut sebagai potensial danger to mother and child, atau potensial membahayakan ibu dan anak, sehingga perlunya penanganan yang tepat waktu dan komprehensif oleh semua pihak terkait dari keluarga sampai dengan pemerintah. Selanjutnya, rumusan masalah. Anemia yang terjadi selama kehamilan merupakan masalah utama yang dapat meningkatkan angka kematian anemia pada ibu hamil di Indonesia masih cukup tinggi. Berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya anemia pada ibu hamil. Tingginya tingkat anemia pada ibu hamil ini didukung dengan rendahnya tingkat kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD. Meskipun ada pengetahuan perubahan kebiasaan makan yang diperlukan untuk mencegah anemia, mungkin sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan uraian di atas, adapun perumusan suatu masalahnya adalah: yang pertama, apakah pengaruh edukasi gizi terhadap pengetahuan ibu hamil mengenai anemia? Dan yang kedua, bagaimana hubungan faktor risiko kejadian anemia pada ibu hamil trimester 3? Selanjutnya, penyusunan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian adalah: yang pertama, bagaimanakah peran dukungan keluarga dalam masyarakat dalam mendukung perubahan perilaku makan ibu hamil? Yang kedua, adakah hubungan antara tingkat pengetahuan ibu hamil tentang anemia dengan status hemoglobin mereka? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: yang pertama, diketahuinya peran dukungan keluarga dan masyarakat dalam mendukung perubahan perilaku makan ibu hamil. Dan yang kedua, diketahuinya hubungan antara tingkat pengetahuan ibu hamil tentang anemia dengan status hemoglobin mereka. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang pertama bagi ibu hamil, memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya asupan gizi yang tepat untuk mencegah anemia. Edukasi ini dapat membantu ibu hamil mengatur pola makan mereka sesuai dengan kebutuhan gizi harian yang dianjurkan. Yang kedua, bagi tenaga kesehatan, memberikan panduan dan data yang efektif untuk mencegah anemia pada ibu hamil. Yang ketiga, bagi pemerintah atau institusi kesehatan, program kesehatan yang bertujuan untuk menurunkan angka anemia pada ibu hamil. Selanjutnya, yang keempat, bagi ilmu pengetahuan, menambah literatur ilmiah dalam bidang kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya, batasan penelitian. Yang pertama, lokasi dan subjek penelitian terbatas. Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah tertentu atau pada jumlah subjek yang terbatas. Yang kedua, faktor-faktor eksternal. Ada berbagai faktor lain seperti status ekonomi, akses terhadap makanan bergizi, atau pendidikan dasar ibu hamil. Yang ketiga, metode pengukuran kepatuhan. Sulitnya untuk mengukur efektivitas edukasi dalam mencegah anemia. Selanjutnya, keaslian penelitian. Penelitian ini memiliki keaslian karena fokus pada pendekatan edukasi gizi sebagai metode pencegahan anemia pada ibu hamil, yang mungkin belum banyak diteliti secara spesifik, bertujuan untuk menunjukkan peran edukasi gizi yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus ibu hamil dalam konteks lokal. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan untuk studi lanjut mengenai metode edukasi gizi yang lebih efektif dan relevan dalam berbagai situasi sosial dan ekonomi. Baik, selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka yang dimana yang pertama, anemia kehamilan. Anemia kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin atau Hb dalam darahnya kurang dari 12 gram %. Yang kedua, anemia megaloblastik.
Anemia megaloblastik adalah anemia dalam kehamilan disebabkan karena defisiensi asam folik, jarang sekali karena defisiensi B12. Hal ini erat kaitannya dengan defisiensi makanan. Yang terakhir, yang ketiga, anemia hipoplastik. Anemia hipoplastik adalah anemia yang disebabkan oleh hipofungsi sumsum tulang yang kurang mampu membuat sel-sel darah baru. Selanjutnya di sini ada kerangka teori yang dimana anemia terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, usia ibu hamil. Yang kedua, ketidakpatuhan konsumsi Fe. Yang ketiga, pendidikan ibu hamil. Yang keempat, pengetahuan rendah tentang kehamilan. Yang kelima, status gizi ibu hamil. Dan yang keenam, anemia ibu hamil trimester 3. Yang ketujuh, frekuensi ANC ibu hamil. Yang kedelapan, anemia. Dan yang kesembilan, paritas ibu hamil. Baik, di sini juga ada kerangka konsep dan hipotesis, yang dimana kerangka konsep terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu pendidikan, usia, status gizi, pengetahuan, kepatuhan mengkonsumsi tablet tambah darah atau Fe. Adapun hipotesis dari proposal ini ialah terdapatnya hubungan antara usia, paritas, frekuensi antenatal care atau ANC, pendidikan, pengetahuan, status gizi, dan kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe terhadap kejadian anemia pada ibu hamil trimester 3 di wilayah Batu Mekar. Selanjutnya di sini ada metode atau desain penelitian, waktu dan tempat penelitian. Yang pertama, metode atau desain penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, di mana desain ini menggunakan pendekatan in-depth analysis dengan tujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena seperti peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Adapun waktu